Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma barik. Pada Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada sampai saat ini Allah masih memberikan banyak nikmatnya pada kita semuanya sehingga kita bisa bermajelis yang mana majelis yang sangat dirindukan oleh Allah SWT dan juga majelis yang sangat dicari-cari oleh para malaikat-malaikatnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat tabi'in, tabi'in dan juga pada semua umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT pada akhirnya hanya memanggil manusia 3 kali saja dalam seumur hidupnya. Dan saat panggilan Allah tiba, semuanya harus dilaksanakan, wajib dikerjakan tanpa kecuali. Karena apa? Panggilan Allah itu adalah pasti dan tidak bisa ditolak lagi. Maka apa panggilan Allah yang diberikan pada semua manusia yang seumur hidup hanya 3 kali itu adalah yang pertama adalah panggilan adzan. Panggilan adalah sebuah ibadah umat Islam untuk melaksanakannya, yaitu sholat fardu. Panggilan untuk sholat, maka sholat adalah jawaban atas panggilan adzan tersebut. Tapi hebatnya jamaah sekalian, bahwa Allah SWT tidak marah bila seseorang melakukan sholat itu waktunya terlambat. Bahkan Allah SWT pun tidak marah seketika kepada orang yang tidak melakukan sholat sama sekali. Bahkan Allah SWT juga memberikan pada orang itu sehat, kemudian juga rezeki yang banyak, kemudian harta melimpah dan lain sebagainya. Tapi Allah sama sekali tidak marah pada orang itu. Maka jamaah sekalian, mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita perbaiki amal-amal kita. Yang pertama adalah panggilan Allah saat adzan tiba. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya kita bisa memperhatikan apa yang sudah disabdakan oleh Allah SWT. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi seorang mukmin waktu yang sudah ditentukan. Pada jamaah Bapak Ibu
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun panggilan yang kedua yaitu panggilan haji. Sebuah panggilan untuk menunaikan rukun Islam yang 5, untuk melakukan ibadah pada waktu yang sudah ditentukan. Maka caranya tertib dan hanya dilakukan di Baitullah di Mekah. Siapapun yang berkunjung ke sana berarti sedang menjawab panggilan tersebut. Pada Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, panggilan ini hanya bisa dilaksanakan oleh hati dan orang yang beriman, dan lagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka panggilan ini khusus, terkhusus karena diwaktukan dilaksanakan pada setahun sekalinya bagi yang orang sudah mampu, dan juga tentunya bagi orang-orang yang beriman, karena panggilan haji adalah panggilan hati. Pada Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun panggilan yang ketiga yang diberikan pada manusia semuanya adalah panggilan kematian. Bahwasanya panggilan kematian sebagai batas akhir kehidupan di muka bumi ini. Kematian adalah ajal manusia saat nyawa terlepas dari raganya. Maka panggilan kematian harus dijawab dengan amal soleh. Saat panggilan kematian tiba, maka tidak satupun manusia dapat menolaknya. Tidak bisa dipercepat, kemudian kita minta untuk ditangguhkan kembali, kemudian juga tidak bisa untuk tahun depan saja, itu tidak bisa. Maka di sini adalah panggilan kematian adalah panggilan yang pasti sebagaimana sudah difirmankan Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap manusia akan merasakan kematian. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka tidak pula bahwasanya kematian itu diperlambat, karena itu bagi Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena jawaban kematian adalah dengan amal soleh kita. Kemudian Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana cara mensikapinya? Maka di sini adalah sikap kita hanya sederhana. Saat panggilan adzan tiba, maka kita segera untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Itu adalah sebagai bentuk memenuhi panggilan tadi. Kemudian saat panggilan haji tiba, maka tunaikanlah, dan saat panggilan kematian menghampiri, maka kita untuk bersiap dengan amal soleh sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya semua orang itu akan merasakan kematian dimanapun dan kapanpun, dan juga tidak minta dipercepat dan juga tidak diperlambat. Maka
Jemaah sekalian, ketahuilah bahwa hidup ini adalah hanya sementara, akan tapi akhirat kekal abadi selamanya. Maka bersiaplah untuk menuju kehadiratnya, penuhilah panggilan Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya dimudahkan dan dilapangkan untuk memenuhi panggilan-panggilan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.